Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dibuat oleh Farida Hayati, Deo Setiawan, dan Ganang Syahih Sembada. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek yang sangat penting di tempat kerja. Setiap pekerja berhak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat, bebas dari risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Namun sayangnya, masih banyak kasus pekerjaan dan penyakit kerja akibat kerja yang terjadi di berbagai sektor industri. Dampak dari kecelakaan dan penyakit kerja yang sangat besar baik dari pekerja itu sendiri, perusahaan maupun masyarakat luas. Bagi pekerja, kecelakaan dan penyakit kerja dapat menyebabkan cedera, cacat, bahkan kematian. Ini tentu berdampak pada produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja beserta keluarganya. Bagi perusahaan, kejadian kecelakaan dan penyakit kerja dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar. Namun, untuk biaya perawatan, kompensasi, hingga gangguan proses produksi, reputasi perusahaan juga dapat berpengaruh jika terjadi insiden keselamatan dan kesehatan kerja yang serius. Sedangkan bagi masyarakat luas, dampak kecelakaan dan penyakit kerja dapat berupa beban ekonomi dan sosial yang besar, biaya perawatan kesehatan, hilangnya tenaga kerja produktif, dan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui dan memahami dan beserta menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam tentang konsep-konsep keselamatan kerja di tempat kerja, bahaya-bahaya yang terjadi di tempat kerja, serta langkah-langkah pencegahan dan pengendalian resiko yang dapat dilakukan. Dengan memahami baik tentang keselamatan dan kesehatan kerja, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif, hingga dapat mengurangi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, produktivitas perusahaan, dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Definisi dan konsep dasar keselamatan dan kesehatan bekerja. Pertama, keselamatan kerja atau K3 adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, terhindar dari kecelakaan dan risiko bahaya yang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian. Yang kedua adalah kesehatan kerja adalah kondisi bebas dari gangguan fisik, mental, dan emosi atau rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. 1. Mencegah lebih baik daripada mengobati. 2. Mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya. 3. Mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. 4. Pelatihan dan pemahaman bagi pekerja. Yang kelima adalah kerjasama antar manajemen dan pekerja. Jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Jenis-jenis bahaya di tempat kerja dapat dikategorikan menjadi 5 kelompok utama, yaitu 1. Bahaya fisik, contohnya kebisingan, getaran, suhu ekstrim, tekanan, kebakaran, dan bahaya listrik. Dampaknya gangguan pendengaran, kepekaan terhadap getaran, luka bakar, kanker, dan bahaya keselamatan lainnya. Yang kedua, bahaya kimia, contohnya debu, uap, gas, asap, kabut, dan bahaya kimia berbahaya lainnya. Dampaknya keracunan, iritasi, alergi, kanker, kerusakan organ tubuh, dan gangguan pernapasan. Yang ketiga, bahaya biologis, contohnya virus, bakteri, jamur, parasit, dan bahaya infeksi lainnya. Dampaknya penyakit menular, infeksi, alergi, dan gangguan kesehatan lainnya. Yang keempat adalah bahaya ergonomis, contohnya posisi kerja yang tidak ergonomis, beban kerja berlebihan, gerakan berulang, dan desain stasiun kerja yang buruk. Dampaknya
cedera, kelelahan, nyeri punggung, dan gangguan kesehatan lainnya. Yang kelima adalah bahaya psikososial, contohnya stres kerja, kekerasan di tempat kerja, intimidasi, pelecehan, beban kerja berlebihan, dan konflik impersonal. Dampaknya depresi, kecemasan, penurunan produktivitas, masalah kesehatan mental, dan lainnya. Bahaya-bahaya tersebut dapat berdampak serius terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Paparan jangka panjang terhadap bahaya dapat menyebabkan penyakit akibat kerja, cedera, cacat, bahkan kematian. Selain itu, bahaya di tempat kerja juga dapat mengganggu produktivitas pekerja dan menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya-bahaya di tempat kerja melalui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang efektif. Pekerja juga harus dibekali dengan pelatihan dan alat pelindung diri yang sesuai untuk melindungi diri dari paparan bahaya di tempat kerja. Pencegahan kecelakaan kerja. Pengendalian di tempat kerja merupakan langkah utama dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Ada beberapa metode bahaya yang dapat diterapkan, antara lain: 1. Analisis eliminasi bahaya, yaitu mengetahui sumber bahaya dari tempat kerja. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti bahan atau proses kerja yang berbahaya dengan yang lebih aman. 3. Pengendalian teknis seperti pemasangan peralatan pengaman, ventilasi, peredam suara, dan lain-lain. Yang keempat, pengendalian administratif seperti rotasi pekerja, jadwal istirahat, dan prosedur kerja yang aman. Selain pengendali bahaya, penggunaan alat pelindung diri APD juga sangat penting. APD seperti helm, kacamata pengaman, masker, sarung tangan, dan sepatu pengaman harus digunakan sesuai dengan potensi bahaya di area kerja. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja juga memegang peran penting. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan pekerja dalam mengidentifikasi bahaya serta prosedur kerja yang aman. Lalu selanjutnya ada promosi kesehatan di tempat kerja. Kesehatan merupakan aset yang sangat penting bagi pekerja. Program promosi kesehatan di tempat kerja bertujuan untuk mendorong dan memfasilitasi gaya hidup sehat bagi para pekerja. Program ini dapat mencakup berbagai kegiatan seperti edukasi tentang gaya hidup sehat, meliputi pola makan seimbang serta olahraga yang rutin. 2. Penyediaan fasilitas olahraga dan kebugaran di tempat kerja seperti gym dan lapangan kerja olahraga. Yang ketiga, promosi aktivitas fisik seperti kampanye naik tangga atau bersepeda ke kantor. Yang keempat, penyediaan makanan sehat di kantin, perusahaan, atau vending mesin. Yang kelima, program counseling dan dukung untuk mengatasi stres atau masalah kesehatan mental. Gaya hidup sehat seperti berolahraga teratur, nutrisi yang baik, dan pengolahan stres yang efektif dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan mental pekerja. Selain itu, lingkungan kerja yang sehat dan aman juga sangat penting untuk lingkungan yang bersih, nyaman, dan pencahayaan dan fasilitas yang memadai serta bebas dari bahan fisik dan kimia biologis dapat membantu menjaga kesehatan pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab bersama antara atasan dan pekerja. Atasan atau perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
serta memastikan seluruh peraturan dan standar keselamatan kerja itu dipatuhi. Sementara itu, pekerja juga bertanggung jawab untuk mematuhi prosedur keselamatan, menggunakan alat pelindung diri, dan melaporkan kondisi tidak aman di tempat kerja. Kerjasama yang erat antar manajemen pekerja dan serikat pekerja jika ada, sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Manajemen bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya, pelatihan, dan sistem manajemen yang memadai. Pekerja berperan dalam mematuhi peraturan dan melaporkan kondisi tidak aman. Sementara, serikat pekerja dapat menjadi perwakilan pekerja dalam menyuarakan keprihatinan dan memberikan masukan terkait keselamatan dan kesehatan kerja. Melalui tanggung jawab dan kerjasama yang solid antara atasan, pekerja, serikat pekerja, dan komite keselamatan kerja, serta didukung oleh budaya keselamatan yang kuat, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi semua pihak.